Jadi kewaspadaan kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya ingin mengajak panjenengan semua untuk bermuhasabah, merefleksi kembali di awal kita menyambut Ramadan, khususnya tahun ini, sebelum kita melanjutkan apa yang masih tersisa dari waktu kita di bulan Ramadan ini. Di awal sebelum atau detik-detik menjelang Ramadan kemarin, tentunya kaum muslimin panjenengan mempunyai perasaan yang sama, bahwa orang mukmin itu kalau datang bulan Ramadan rasanya senang. Senang apa mboten, Pak? Senang. Mboten senang toh? Insyaallah senang. Dan memang harus seperti itulah hati orang mukmin ketika bertemu dengan kesempatan kebaikan. Nah, senangnya kita kaum muslimin di Indonesia khususnya dan seluruh dunia tentunya punya latar belakang yang macam-macam. Ya, sebab senangnya ini pula normal. Ada yang senang datang bulan Ramadan itu karena mungkin ya dagangannya tambah laris, bisnis cateringnya ya tambah membludak, ya jajanan neng dindi dalan kemeruyuk. Ya mungkin ada yang senang karena sesasi iso ora masak. Ya pembinaan dari takjil betul. Itu aja sih mungkin. Ini ngandalke takjil, sahur ngandalke sisa jamuran, wis pokoke ora masak niku nggih seneng. Ya. Dan itu hal-hal yang boleh saja, tidak menjadi masalah, karena setiap kebahagiaan kita dengan sebuah kebaikan selama itu bukan bahagia yang melanggar syariat itu sah-sah saja. Tapi tentunya kita tidak boleh melupakan aspek-aspek yang lain yang seharusnya juga membuat kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Karena sekali lagi bahwa kita ini kan ketika Ramadan awal kemarin datang, sambutannya luar biasa. Masjid-masjid jadi bersih, Masya Allah, mutadin tambah adem. Kemudian di jalan-jalan tambah terang benderang, jamaah membludak, ya di mana-mana semarak. Awal Ramadan kita pasang status marhaban ya Ramadan. Kalau dari Inggris itu happy Ramadan Mubarak. Ya, selamat menyambut bulan Ramadan. Bahkan dulu sempat saya lihat itu ada spanduk dari pejabat ternama, ya, selamat menunaikan ibadah puasa 1 Syawal. 1 Syawal. Ya, mungkin salah ketik. Atau ya mungkin apa soalnya. Ya artinya kita semua punya cara untuk menyambut Ramadan. Yang menjadi pertanyaan adalah tadi sebab kita menyambut Ramadan itu apa, dan berbeda-beda. Tapi ada hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Salah satunya yang pertama adalah bahwa Ramadan datang membawa maghfirah. Kita semua sudah tahu, panjenengan pun apal, tanpa ngapal pun apal dari man soma Ramadhana aqamahu, ya, atau qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada maghfirah di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hati kita ini menyikapi maghfirah yang ditawarkan oleh syariat ini. Apa biasa wae? Awake dhewe niki tertarik atau tidak dengan maghfirah? Aja-aja ya luwih tertarik karo liyane. Ora maghfirah ning manisarah mungkin. Tidak ada kerentak dalam hati kita, tidak ada bukti bahwa kita ini betul-betul ingin mendapatkan maghfirah. Ya, kita tahu bahwa di antara jalan termudah mendapatkan maghfirah adalah banyak istighfar. Rasulullah kita tahu minimal 70-100 kali. Ya, nek panjenengan mungkin ya napa ya pemitan Pak. Ya sudah rolas mungkin pakai ngokai harusnya, karena kita menyadari diri kita ini lebih pantas untuk banyak beristighfar. Nah, kalau Nabi 70-100 ya awake dhewe minimal sedina 1000 napa 1750 harusnya. Tapi kan tidak semua bisa seperti itu.
bahkan kita sendiri mengakui kita jauh dari itu. Nah, yang ingin menjadi kita muhasabah lagi adalah bagaimana orang-orang terdahulu itu menanggapi sebuah maghfirah. Ada dua peristiwa. Yang pertama adalah yang diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara tentang tukang sihirnya Fir'aun yang bertobat kemudian beriman kepada Nabi Musa dan Rabbnya. Nah, Fir'aun ya, mantan bosnya dulu tentunya gedeng, mangkel, marah, sehingga muncullah ancaman yang diucapkan Fir'aun kepada tukang sihir ini yang bertobat tadi. La'uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Kowe nek tetep melu Musa tak potong, tak tugel tanganmu, tak tugel sikilmu, selang-seling tangan tengen, sikil tugel, sikil kimu, boten junjing. Kemudian semua usul ibadakan ajmain, saya salim kalian tak penting. Kemudian apa yang dijawab oleh para mantan tukang sihir Fir'aun? Qala la ghayr, inna nadma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal mu'minin. Gampangane bahasanya dhewe ngene, Pak. Terserah sakarepmu barang. Arep tok tugel tanganku, arep tok tugel sikilku, mbok aku arep tok salim neng ndi, arep tok tugel sirahku, terserah. Yang saya harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Mereka hanya mengharapkan maghfirah. Kalaupun harus setor nyawa, kalaupun harus tangannya dipotong bahkan sampai meninggal, mereka nggak peduli. Karena cita-cita mereka hanya mendapatkan maghfirah. Kisah yang kedua, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya tentang afdhalul a'mal, amalan yang paling utama. Ya, di lain kesempatan Rasulullah pernah menyampaikan amalan yang paling utama adalah ini. Ya, misalnya as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu, atau birrul walidain. Nah, di kesempatan ini beliau mengatakan afdhalul a'mal al-jihad fi sabilillah. Amalan terbaik adalah jihad fi sabilillah. Kemudian salah seorang sahabat yang mendengar kemudian berdiri lalu bertanya, wahai Rasulullah, in qataltu fi sabilillah ayukaffiru anni khatayaya. Wahai Rasulullah, nek umpama kula niki melu berjuang di jalan Allah, dosa saya diampuni enggak? Rasulullah menjawab, na'am, in qatilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Ya, kalau kamu berjuang di jalan Allah, kamu sabar, kamu mengharap pahala, kamu tidak kabur, dosamu diampuni. Nah, yang menarik, Pak, sahabat ini apakah bertanya, wahai Rasulullah, kalau saya ikut jihad, apakah saya nanti dapat surga kelas VVIP, surga Firdaus? Ya Rasulullah, kalau nanti saya ikut berjuang, apakah nanti saya dapat bagian harta ghanimah sekian? Apakah nanti saya dapat bidadari yang cantik-cantik? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang ada dalam benak sahabat tersebut hanya satu, yaitu apa? Dosa saya diampuni atau tidak. Yang terbaik hanyalah apakah saya bisa mendapatkan maghfirah? Kalau jawabannya iya, maka apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, meskipun saya harus setor nyawa. Bapak Ibu rahimahullah, ini menjadi muhasabah bagi kita. Kita ini berulang kali menjumpai Ramadan, berulang kali diiming-imingi maghfirah. Jenengan boten sah setor tangan, setor sikil, napa setor nyawa, yang cukup setor stroke sak di sini nang masjid tadi. Cukup dengan songa, puasa, koma, qiyamul lail, tarawih,
Kemudian dengan banyak istighfar, dekat dengan Al-Quran, sedekah sak mempeng, itu betul-betul jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendapatkan janji maghfirah. Maka ya pantas ketika Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril, ya ketika beliau naik mimbar, salah satu doa Jibril adalah ya barang siapa yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar falam yughfar lahu, tidak diampuni, ya padahal fa'adallah, maka Jibril mendoakan monggo yang menulis pantasnya mlebu neraka dicampakkan oleh Allah, diamini Rasulullah. Wah, doa yang luar biasa dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang menjadi muhasabah bagi kita adalah bahwa iming-iming atau motivasi, begitu banyak kebaikan dibuka, begitu banyak keburukan ditutup, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan sebesar-besarnya, maka sebagai hamba yang baik, hamba yang beriman dan beradab, tentunya menyambut motivasi itu dengan ikhtiar kita sebaik-baiknya. Minimal istighfar ditambah, ya di masjid ditambah istighfar, nek tengomah kita jenengan memang kata istighfar kula maklum, bojone istighfar terus. Kemudian siamnya diperbaiki lagi, qiyamnya ditambah lagi, Al-Qur'annya didekati lagi, sedekahnya dimampangi lagi. Semoga dengan itu semua kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa di hada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.